Dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fisika gaya gravitasi untuk anak-anak SMA, SMK maupun madrasah. Oke ya. Pada pertemuan ini saya akan jelaskan dulu tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi singkat dengan GM. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik dua massa yang terpisah pada jarak tertentu ya, atau gaya gravitasi ya disebut juga gaya berat atau ya. Oke, kita lihat di sini. Perhatikan sama ya. Dua, satu. Tarik menarik ya, namanya tarik menarik berarti ke kiri dan ke kanan. Dirumuskan dengan F sama dengan G gravitasi M1 M2 per R pangkat 2 ya. Nah, dimana di sini F ini gaya tarik menarik atau disebut dengan satuannya ya, G tetapan gravitasi ya, 6,672 ya kali 10 pangkat 11 ya Newton meter pangkat 2 kilogram ya. Kemudian ada di sini M1 massa benda 1 atau kilogram. M2 massa benda 2 kilogram ya. Kemudian di sini ada R, itu jarak antara kedua benda M. Jadi kita perhatikan di sini tentang teori ya. Kemudian di sini juga ada berbagai rumus, yaitu tentang kuat medan gravitasi ya. Kuat medan gravitasi ya. Medan gravitasi sering dirumuskan dengan G F per M sama dengan G M per R pangkat 2 ya. Kemudian ada juga percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi. Nah, ini sering dirumuskan dengan G2 per G1 sama dengan F per R plus H pangkat 2 ya. Kemudian sudah kita lihat di sini juga ada energi potensial gravitasi EP sama dengan G M1 M2 F potensial gravitasi juga. Ini merupakan satu rumus. Kemudian kecepatan minimal benda dari gravitasi bumi ini ya, ada di situ dirumuskan ya. Di sini juga ada rumus T sama dengan akar ya 2 GM ya per R ya,
atau juga P-nya bisa juga menjadi akar 2 ya, bisa kayak gitu ya nak ya. Jadi bisa dirumuskan ya. Jadi ini semua rumus-rumus tentang kecepatan ya, kecepatan ya. Oke, coba kita lanjut ke contoh soal ya. Apabila jarak dua benda dijadikan 3 kali jarak semula, maka besarnya gaya gravitasi akan menjadi berapa? Pembahasan di sini berarti kita R1 dan R2. R2-nya berarti 3 kali R1. Kita pakai rumus ini. F sama dengan G M1 kali M2 per R2. Artinya, di sini gaya berbanding terbalik dengan R pangkat 2 gaya gravitasinya. Nah, jadi F2 per F1, R1 per R2 pangkat 2, F2 per F1 sama R1 per 3, F1 pangkat 2. F2 per F1 sama dengan R1 pangkat 2 per 9 F1 pangkat 2 kita coret ini sama, berarti F2-nya adalah 1 per 9 kali F1 ya. Yang ditanyakan sampai gravitasi akan menjadi 1 per 9 ya. Oke, yang kedua, di sini ada planet A dan planet bumi. Di mana masa planet A 5 kali masa planet bumi, juga jari-jarinya planet A itu 10 kali jari-jari bumi. Nah, jika berat benda di bumi ada 500 Newton, maka berat benda di planet A adalah berapa? Pembahasan di sini coba ya. Diketahui masa A sama dengan 5 MB, kemudian jari-jari A sama dengan 10 jari-jari B, berat benda 500 Newton, ditanya adalah WA ya. Nah, jawaban nomor soal nomor 2 itu ini. Kita pakai rumus ini. WGMM per R pangkat 2. Ya, saya uraikan tadi di situ. Nih. Ya. Nah, dan kita pakai ini. FA, WA per 500 tadi sama dengan 5 per MB, RB R10 pangkat 10 pangkat 2 kan 100. Nah, jadi kita WA per 500 sama dengan 5 per 1 ini 5 kali ini 2500 ya, kali 100 kali WA 100 WA, jadi WA nya 25 Newton ya. Coba ya perhatikan, lanjut kepada contoh soal nomor 3. Benda A dan benda B masing-masing berada pada ketinggian R dan 3R dari permukaan bumi yang berjari-jari R. Jika massa benda A 2 kali massa benda B, maka perbandingan kuat medan gravitasi di tempat benda A dan di tempat benda B adalah berapa? Ini juga pembahasannya seperti ini. RA sama dengan R plus R sama 2R, RB-nya 3R ditambah R ya, jadi 4R. Rumus ini tetap kita gunakan, percepatan gravitasinya G sama dengan G M per R pangkat 2 ya. Kita rumuskan begini. Sudah, artinya percepatan gravitasinya itu berbanding terbalik dengan R pangkat 2 ya. Jadi GA per GB RB per RA pangkat 2, GA per GB sama dengan 4R pangkat 2 per 2R. Jadi ini kan 42 16R pangkat 2 per 2, GA per GB nya 4 berbanding 1. Coret ya, agak lama dikit, anak-anak mungkin pelajarinya. Lanjut ke soal nomor 4. Bila perbandingan jari-jari sebuah planet, kita sebut RP ya, dan jari-jari bumi RB 2 berbanding 1, sedangkan massa planet MP dan massa bumi MB berbanding 10 banding 1, maka orang yang beratnya di bumi 1 Newton, maka di planet akan menjadi berapa? Ini kita coba dibahas. MP massa planet, MO massa orang, WP berat orang di planet, WB berat orang di bumi. Ini pakai rumus ini. Kita WP sama MB, MP per MB, RB pangkat 2 per FP pangkat 2 kali WB. WP per 100 berarti 10 per 1 ya, 10 per 1 nih, kali setengah, 1 per 2, berbanding kan, 1 banding 2 tadi ya, atau 2 banding 1. Maka 2 sama dengan WP per 100 sama 10 per 1 kali seperempat. WP per 100, 10 kali 1 10, 1 kali 4 4, jadi 4 WP, berarti 4 WP berat WP ya, berat orang di planet sama dengan 4 WP ini 1000, jadi WP-nya berat orang di planet jadi 250 ton ya. Jadi di sini
rumus ini dikembangkan lagi. Jadi kalau ini kita bisa diistilahkan ya, umpama masa planet Jupiter atau masa planet Bumi ya, itu kita bikin demikian agar anak-anak bisa memahami daripada gaya gravitasi fisika SMA, MA, maupun SMK ya. Jangan lupa kalau menonton itu sampai habis, gunakan kemampuan kita sebaik mungkin untuk konsentrasi dan menghafal rumus, dan juga jangan sampai nanti anak-anak tidak memahami cara kita membaca apa diketahui, yang mana diketahui, yang ditanya maupun yang akan kita bahas. Jadi tanpa belajar yang tekun agak sulit memang fisika ini karena harus menghafal berbagai rumus. Tapi mudah-mudahan kalau kita tekun, kita rajin dan juga kita konsentrasi, mudah-mudahan rumus-rumus itu hafal ya. Apalagi ini yang menyangkut masalah teknik ya, teknik fisika ya, lebih cenderung untuk tetap hafal rumus. Oke, tonton sampai habis. Dari channel Bimbingan Belajar Arif, terima kasih atas subscribe, like, share, dan komen yang sudah dilakukan, baik sahabat, teman-teman, maupun pelajar yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan juga kepada yang belum, tolong subscribe, like, share, dan komen. Kita terus akan berlanjut pembelajaran kita dengan berbagai materi ya, baik fisika, kimia, biologi, dan baik SD, SMP maupun SMK. Oke, jangan lupa tonton sampai habis. Mari kita sama-sama membangun dunia pendidikan di Indonesia dan juga dunia ilmu pengetahuan Indonesia terus maju berkembang sampai bagaimanapun harus tetap ada pengetahuan yang baik untuk mencapai prestasi. Ya, oke? Mari sama-sama membangun.